Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran jarak jauh. Ini video yang menjelaskan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, dan masih menjelaskan secara singkat materi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini di pembelajaran 5 halaman 29 sampai dengan 32. Baik anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu orang tua yang telah siap untuk membimbing anak-anaknya untuk belajar pembelajaran jarak jauh ini, mari kita siapkan buku tematiknya, alat-alat tulisnya, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh kalian semuanya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kali ini. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan, disiplin, laksanakan dengan baik dan benar agar kita semuanya terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit yang tidak diinginkan, terutama COVID-19 yang kali ini sedang mewabah. Baik, kalau sudah siap kita mulai. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian ikuti. Misalnya satu, dengan kegiatan mengamati gambar poster, kalian dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Nah, ini pubertas sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 5 kali ini. Di halaman berikut ada kalian disuguhkan dengan sebuah gambar ilustrasi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa puber? Nah, pada masa pubertas hendaknya telah dengan kegiatan yang positif. Jadi kalian gunakan dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya di kolom ayo menulis, apakah yang dimaksud dengan poster ini juga sudah sering kali dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Boleh kalian geser ke slide sebelumnya, dibuka lagi pada tayangan-tayangan sebelumnya. Namun Bapak ingatkan, ini adalah arti dari poster, bahwa poster adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi tertentu. Ingat, ada tulisan, ada gambar, ada permainan warna, gradasi warna, dan lain sebagainya, agar poster kalian menarik untuk dilihat dan disimak oleh orang yang melihat. Kemudian, nah ini di kolom ayo mengamati, perhatikan ada tips sukses masa pubertas. Jadi ada tipsnya bagaimana menghadapi masa pubertas, karena terkadang masa pubertas adalah masa-masa di mana kalian mencari jati diri. Nah, dikhawatirkan nanti kalian jatuhnya pada hal-hal yang negatif. Apa tipsnya biar masa pubertas kalian dilalui dengan hal-hal yang positif? Yang pertama, ini ada posternya. Nah, ini poster juga. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin menggaji, rajin mengikuti kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Itu salah satu tips menghadapi masa pubertas yang banyak rintangan dan banyak godaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan lainnya kepada orang yang mengerti, misalnya kepada ayah dan ibu. Ya, kalau anak perempuan boleh kalian diskusi dengan ibu bagaimana cara menghadapi pubertas, bagaimana cara menghadapi perkembangan baik secara fisik maupun psikis yang akan kalian hadapi. Silakan diskusikan dengan orang tua kalian. Kalau laki-laki, anak laki-laki biasanya cenderung ke bapaknya, atau ada juga yang cenderung dekat dengan ibunya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Jadi jangan terlalu berpikir negatif, ya, karena kalian tidak akan berkembang, malah akan menghambat. Berpikirlah yang positif agar hasilnya positif dan kalian dapat berkembang dengan positif, dengan baik, dengan benar, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru, juga kedua orang tua kalian. Kemudian selanjutnya di nomor 4, sering membaca buku. Tentu buku-buku yang berhubungan dengan masa-masa pubertas atau buku-buku yang lain yang positif, yang berguna bagi perkembangan kalian. Yang kelima, pilih teman atau bergaul dengan orang-orang baik. Nah, di masa pubertas biasanya tadi sudah disebutkan, kalian sedang mencari jati diri. Nah, jatuhnya kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik,
dikhawatirkan juga ikut menjadi tidak baik. Jadi jati dirinya jadi mengikuti orang-orang yang tidak baik. Nah, carilah teman bergaul yang positif agar kalian menjadi generasi atau remaja yang positif juga. Kemudian kembangkan bakat yang kalian miliki. Jangan dipendam. Bakatnya yang bagaimana? Tentu bakat yang baik dan benar atau bakat yang positif. Misalnya bisa bermain gitar, ayo kembangkan. Bisa mengikuti kursus-kursus gitar atau dengan teman-teman membuat sebuah vokal grup dan lain sebagainya. Bakat kalian melukis, kembangkan. Bakat kalian bernyanyi, kembangkan. Bakat kalian bertanam dan lain sebagainya, kembangkan. Silakan. Ya tentu nanti kedepannya meminta bimbingan kepada orang-orang dewasa, bisa orang tua, bisa teman, bisa sahabat juga. Nah, ini adalah pembahasan tentang masa-masa pubertas. Silakan kalian baca dengan baik dan benar agar bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Ayo berdiskusi. Nah, ini tentang bahasan poster. Bagaimana poster yang baik? Ini unsur-unsurnya. Jadi dalam poster harus ada unsur-unsur berikut. Ada judul, ada informasi atau isi, ada gambar, ada sumber atau daftar pustaka. Nah, baca dengan baik dan benar. Judulnya harus bagaimana, informasi atau isinya harus bagaimana, gambarnya harus bagaimana, dan lain sebagainya. Baca dengan baik agar dapat kalian membuat poster yang baik dan benar. Masih di kolom yang tadi tentang ayo berdiskusi, ini tentang poster juga. Nah, selanjutnya masih sama. Baca saja dengan baik dan benar. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan kesimpulan tentang poster. Di kolom ayo membaca ada judul bacaan, sebuah teks dengan judul jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Wah, hebat sekali ya. Ini bukan pekerjaan kotor, tapi ini adalah pekerjaan baik dan benar. Di samping mengurangi sampah kertas yang bertebaran, kalian juga dapat menghasilkan sesuatu untuk keberlangsungan kalian. Ada bocah 11 tahun, ini mudah-mudahan menginspirasi. Tiap hari 650 kg koran bekas. Ya, ini hal positif yang patut kalian contoh dan menjadi inspirasi. Bagaimana kerja bocah 11 tahun ini? Baca ke sini dan seterusnya agar kalian lebih terinspirasi. Salam literasi sampai selesai untuk membaca agar kalian mengerti apa maksudnya. Nah, jawablah pertanyaan berikut yang ada hubungannya dengan bacaan tadi, ya. Ini, apa judul bacaan di atas? Kalian lihat kembali atau nih Bapak tunjukkan. Ini, apa judulnya? Mana lihat, ya. Nih, judulnya lihat. Yang kedua, apa kata kuncinya? Lihat dari judul. Ini menceritakan tentang apa? Misalnya apa? Menceritakan aktivis peduli lingkungan atau aktivis lingkungan? Silakan kalian tulis di sini ya. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Berdasarkan kata kunci tidak informasi yang kalian peroleh. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan sesuai dengan kata kunci atau judul yang dibahas, ya dibaca, ya dibaca. Sesuai tidak, jangan-jangan di atasnya aktivis lingkungan kok di bawahnya menceritakan hal yang bukan aktivis peduli lingkungan. Itu berarti tidak sesuai isinya. Nah, untuk itu silakan baca. Nah, misalkan di sini informasi yang kalian dapatkan, pelatihan ABSAM merupakan lanjutkan, ya. Di sini ada dibaca, ya, itu. Nah, dalam teks sama dengan informasi ini sama tidak di informasi yang diperolehnya? Jawabannya antara sama atau tidak sama. Nah, bagaimana menuliskan sama atau tidak sama kalau kalian tidak baca? Kalau kalian baca, kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Misalnya sama, nah, misalnya tidak sama. Nah, itu adalah kesimpulan dari hasil membaca kalian. Jadi baca dulu dengan baik dan benar agar bisa menyebutkan sama atau tidak sama. Kemudian terakhir, ayo renungan seperti biasa. Apa yang belum paham, apa yang sudah paham, ceritakan kepada kedua orang tua kalian. Apa yang perlu diceritakan. Kemudian nanti minta dukungan, minta kritik dan saran dari mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.